Kisah ini diceritakan oleh Nyonya Nur Cahyani, seorang perempuan yang berprofesi sebagai bidan. Desa kelahiranku memang termasuk desa tertinggal, bahkan belum ada listrik sama sekali, sehingga kalau malam keadaannya sangat sunyi dan gelap. Meskipun demikian, aku patut bersyukur dapat melanjutkan sekolah kebidanan di kota hingga selesai. Tidak banyak teman-teman sebayaku yang mendapat kesempatan seperti aku. Apalagi kebiasaan di desaku, khususnya anak perempuan setelah tamat SMP atau SMU, biasanya langsung dinikahkan. Kisah ini bermula setelah aku menyelesaikan studi. Aku sangat bersyukur dan berterima kasih karena ditempatkan di desa kelahiranku. Dan ini merupakan praktek pertamaku. Di desa di mana aku tinggal, bila menjelang malam, keadaannya sangat sepi dan gelap. Maklum belum ada listrik. Yang terdengar hanyalah suara jangkrik dan hewan malam lainnya. Khususnya malam Jumat Kliwon, menurut kepercayaan orang Jawa, pada malam Jumat Kliwon, semua makhluk halus pada keluar untuk mencari mangsa. Seperti halnya malam itu, keadaannya sangat sepi. Di rumah hanya aku sendirian karena kedua orang tuaku sedang berkunjung ke rumah paman di kota lain. Suasana rumah bertambah sunyi. Di luar sana sangat lenggang seperti pemakaman. Entah mengapa mendadak saja perasaan sepi melingkupi diriku. Sepertinya ada sesuatu yang menggelegak dalam rongga dadaku. Aku tidak pernah tahu, apalagi mengerti apa gerangan yang menyebabkan diriku resah berkepanjangan. Malam itu suasananya berbeda sekali, sangat sunyi dan lenggang. Sampai-sampai suara desah nafas pun seakan sudah tak terdengar lagi. Yang ada hanya suara-suara hewan malam dan desir angin yang terasa dingin. Sesekali terdengar lolongan anjing, menambah suasana yang sepi dan gelap jadi kian mencekam. Aku semakin tenggelam dalam resah yang menggayuti arus pikiranku. Ada apa dengan diriku? Perasaanku makin gelisah dan sunyi. Entah mengapa, tiba-tiba aku merasa terlempar di pojok sepi dan gelap saat mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumahku. Dengan buru-buru, aku melangkah ke depan, membuka kunci dan memutar handle pintu. Namun ketika pintu terbuka, aku dibuat bengong dan kecewa. Sebab di luar sana tidak ada orang, hanya kegelapan dan desir angin yang semakin kuat dan dingin membuat bulu kuduku merinding. Sepi dan gelap, karena di luar tak kujumpai siapa-siapa, hanya kepekatan malam. Walau begitu, saat itu aku tak mempunyai pikiran yang macam-macam dan pintu pun segera kututup kembali. Aku segera berlalu dan terus melangkah ke dapur untuk membuat wedang jahe karena udah terasa dingin. Namun tiba-tiba, tok, tok, tok. Kembali terdengar pintu diketuk seseorang, padahal langkahku belum mencapai dapur. Namun aku terus saja melangkah ke dapur, sebab masih agak dongkol dengan kejadian barusan. Di samping itu, aku masih yakin dengan apa yang kudengar. Mungkin hanya kerungon-kerungon, atau mungkin saja ada orang yang iseng, pikirku. Namun lagi-lagi, tok, tok, tok. Sebenarnya aku sudah tidak menghiraukannya lagi, sebab aku beranggapan itu hanya kerjaan orang iseng saja. Tapi entah mengapa dan tak dapat kujelaskan, kali ini seperti ada sesuatu yang mendorong dan menuntun diriku. Akhirnya aku memutar badan dan beranjak untuk membukakan pintu. Dengan pengalaman tadi, aku tak begitu yakin setelah pintu terbuka nanti, apakah ada seseorang yang telah berdiri di luar sana. Anggapanku ternyata meleset. Di depan pintu di hadapanku kini berdiri seorang lelaki berpostur tubuh tinggi besar. Sorot matanya sangat tajam, membuat aku langsung bergidik. "Malam Pak, ada yang bisa saya bantu?"
sapaku dengan suara ramah, karena memang profesi yang aku geluti menuntutku untuk bersikap ramah kepada siapa saja. "Istri saya mau melahirkan, tolonglah istri saya, Bu," jawab laki-laki itu dengan nada cemas. Sebagai seorang bidan, aku dituntut untuk memberi bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan, tak peduli di waktu siang ataupun malam. Ini sudah menjadi kewajiban dan tugasku. Naluriku mengatakan ada orang dalam kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Jadi tanpa banyak pikir dan pertimbangan, kuputuskan untuk membantu dan ikut bersama bapak tersebut. Dengan halus dan tanpa harus menyinggung perasaannya, kutolak permintaan laki-laki itu ketika dia menawarkan boncengan kepadaku. Bukannya tidak percaya, terus terang saja di samping tak mau merepotkan tamuku, aku lebih mantap naik kendaraan sendiri. Kami segera berangkat. Laki-laki tadi berada di depan sebagai penunjuk jalan dan aku mengikutinya dari belakang. Dengan menembus kepekatan malam yang dingin menusuk, kami pun menyusuri jalanan yang teramat sepi. Beberapa saat kemudian, kami telah melewati jalan tanah. Perjalanan yang ditempuh kali ini lumayan jauh, dan selama dalam perjalanan, praktis tak ada yang bicara. Aku hanya merasakan udara malam yang dingin membeku, sepi dan lenggang. Sesekali dari kejauhan sana terdengar lolongan anjing yang membuat hati jadi bergetar dan sedikit cemas. Akhirnya sampai juga aku di tempat tujuan, sebuah rumah yang cukup besar. Setelah memasuki sebuah ruangan yang agak luas dengan penerangan sebuah lampu minyak, aku melihat seorang wanita yang sedang hamil tua terbaring di atas sebuah tempat tidur. Sepertinya ia sudah melahirkan. Dia tampak tengah mengatur pernafasan dengan menyilangkan tangan di dadanya. "Sakit," erang perempuan itu. Tampaknya perempuan itu merasakan perutnya sakit bukan main. Sekujur tubuhnya seperti kejang. Namun aku kagum dengan ketabahannya. Hanya sesekali terdengar keluhan yang keluar dari mulut dan air matanya saja yang tampak mengalir. Dengan segera, tanpa buang-buang waktu, aku langsung mengeluarkan semua peralatan persalinan dan memberikan bantuan kepada perempuan tadi. Tak lama kemudian terdengar tangis bayi. Suara tangisannya terdengar melengking keras. Bayi laki-laki itu lahir dalam keadaan sehat, selamat dan sempurna. "Selamat, ibu dapat bayi laki-laki," ucapku memberi selamat sambil menyalaminya. Perempuan itu tak mampu mengucapkan kata-kata, hanya air mata bahagia yang mengalir deras dari kedua matanya. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku. Ada perasaan heran bila melihat wujud bayi tersebut, karena mulai ujung rambut sampai ujung kaki bayi itu banyak ditumbuhi bulu-bulu berwarna putih keperakan. Aneh, tiba-tiba sesuatu melintas di kepalaku, namun segera aku buang jauh-jauh. Setelah semuanya selesai dan sepertinya sudah tak ada lagi yang perlu dicemaskan, aku pun pamit pulang. Apalagi malam sudah terlalu larut. Yang pasti aku benar-benar merasa puas karena persalinan tersebut berjalan dengan lancar. Begitu melangkah keluar dari rumah perempuan tadi, aku melihat di luar suasananya sangat begitu mencekam. Malam tampak semakin kelam dan sepi. Aku tak melihat bulan, apalagi purnama, sepertinya hilang ditelan awan gemawan yang gelap. Aku tengadah menatap ke atas kalau-kalau terlihat bulan. Namun yang tampak hanya kegelapan belaka. Aku segera mengendarai sepeda motorku ingin cepat-cepat tiba di rumah dan beristirahat. Namun apa lacur, di tengah perjalanan pulang terpaksa arah motor kuputar kembali ke rumah perempuan yang baru kutolong tadi. Aku tak habis-habisnya memaki-maki diriku sendiri dan menggerundel karena tadi terburu-buru
Sampai-sampai stetoskop dan gunting tertinggal di rumahnya. Padahal malam makin larut dan udara dingin kian terasa menusuk tulang, seakan menghadirkan kidung kesunyian dan memunculkan wanginya kembang kenanga. Telah membuat perasaanku bercampur aduk tak menentu. Ada perasaan mencekam yang membuat bulu romaku jadi merinding. Ketika sudah sampai di tempat tujuan, sepeda motor segera kuhentikan di dekat pohon asem dan bergegas turun. Sepertinya aku mempunyai kesempatan menguji realitas sederhana tentang rahasia di balik malam, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib. Astaga, aku melongo dan mataku melotot lebar. Rumah besar tadi, tepatnya kediaman perempuan yang baru saja kutolong itu, mendadak hilang dari pandangan mataku, lenyap tanpa meninggalkan bekas. Di sekitarnya tidak ada satupun bangunan seperti tadi. Tempat tersebut kini telah berubah menjadi sebatang pohon beringin besar. Hatiku jadi semakin mengkirik tak karuan. Ya Allah, lari dan lenyap kemana rumah beserta semua penghuninya? Aku membatin seorang diri dengan bulu kuduk meremang. Aku merinding, muncul rasa takut, jantungku seakan-akan berhenti berdenyut. Seolah-olah diriku berada di alam lain, alam yang dihuni oleh makhluk bukan manusia. Tanpa berpikir panjang, aku segera memutuskan untuk secepatnya meninggalkan tempat itu. Aku tidak mau berlama-lama dipermainkan oleh perasaanku sendiri. Barangkali saja aku kesasar. Pikirku mencoba menenangkan diri. Saat itu juga aku langsung naik ke atas motorku. Namun belum sempat aku menstarternya, secara spontan leherku memutar ke arah pohon beringin besar tadi. Samar-samar dalam suasana yang gelap gulita, kulihat sebuah tangan terjulur di sela-sela akar gantung pohon beringin itu. Meskipun agak merinding untuk memastikan apa yang baru saja kulihat, lampu senter yang selalu kubawa bila bertugas segera kukeluarkan dan langsung kunyalakan. Kuarahkan sorot lampunya ke tangan yang menjulur di sela-sela pohon beringin. Tapi aku betul-betul dibuat penasaran. Seperti sulap saja, tangan yang baru saja aku lihat sekarang tak tampak. Padahal aku yakin seyakin-yakinnya kalau tangan tadi benar-benar ada. Rasa penasaran telah mendorongku untuk melangkah mendekati pohon beringin di depanku, meski dengan perasaan takut dan seram. Tapi tetap saja tangan tersebut tak kutemukan. Sebagai gantinya, kini barang yang kucari yaitu stetoskop dan gunting terletak di bawah di dekat akar pohon beringin. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Gumam batinku. Realita yang terjadi dan tak dapat dinalar dengan akal ini membuat diriku semakin tak mengerti dengan kenyataan yang baru saja kualami. Stetoskop dan gunting tadi tertinggal di rumah perempuan yang kutolong dalam persalinannya. Namun sekarang secara aneh dan entah bagaimana caranya, tiba-tiba tergeletak di bawah pohon beringin. Sungguh tak masuk akal dan menyeramkan. Semua kejadian yang kualami membuat tubuhku mendadak jadi menggigil dan semua bulu kuduku pun langsung berdiri. Tiba-tiba aku merasakan daya tahan tubuhku menurun drastis. Rasa takut dan ngeri yang sangat kuat membuat keseimbangan tubuhku jadi goyah. Jangankan mencari bulan dan bintang yang lenyap entah kemana, melihat langit pun sulit kulakukan. Tubuhku melorot dan jatuh di semak dekat pohon beringin. Selanjutnya, aku tidak ingat apa-apa lagi. Semuanya terasa gelap. Ketika sang surya terbit menembus cakrawala dan sinarnya menerpa tubuh dan wajahku, kurasakan sekujur tubuhku terasa amat ringan, bagaikan kapas yang diterbangkan angin. Ternyata hari telah pagi. Aku dapati diriku tergeletak di dekat pohon beringin. Rupanya aku telah pingsan semalaman akibat kejadian yang kualami dan rasa takut yang begitu kuat.
Hal pertama yang kemudian aku lakukan adalah menguasai emosi dan menenangkan hati. Sungguh, aku tidak sedang bermimpi, tidak sedang dipermainkan oleh ilusiku, tapi semuanya benar-benar nyata dan terjadi padaku. Setelah agak tenang, aku segera bangkit dan mengambil peralatanku. Pasti dan tidak salah lagi, laki-laki yang menjemputku dan perempuan yang aku bantu persalinannya itu adalah genderuwo. Ya, mereka adalah keluarga genderuwo. Batinku dengan perasaan tak karuan dan cepat-cepat kutinggalkan tempat yang menyeramkan itu. Aku berharap semoga tidak mengalaminya lagi. Sungguh aneh dan tak masuk akal, tetapi ini benar-benar terjadi. Pemirsa boleh percaya, boleh juga untuk tidak percaya. Karena semua peristiwa yang aku alami itu, kehidupanku sebagai bidan baru berubah total, terutama kehidupan ekonomi keluargaku. Sejak membantu proses persalinan genderuwo itu, namaku sebagai bidan semakin terkenal. Ruang praktekku tak pernah sepi dari pasien yang datang membutuhkan pertolonganku. Mungkin genderuwo yang pernah kutolong dulu membantuku secara gaib sebagai ucapan terima kasihnya. Aku sendiri tidak dapat menjelaskan semua ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu semua misteri di balik kejadian ini.